kita akan membahas kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Maka di dalam kita membahas ini ada beberapa poin-poin yang kita ingin bahas sampai nanti kita pembahasan tentang kebangkitan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama adalah kita harus paham setiap manusia itu nanti ketika akan dibangkitkan, mereka akan dibangkitkan sesuai dengan pakaian kafan yang mereka dikenakan ketika mereka meninggal dunia. Ini yang pertama. Ini penting untuk kita ketahui dan sudah pernah saya sampaikan kelihatannya supaya menjadikan kita memperhatikan kain kafan kita. Karena pada kain kafan yang dikenakan kepada kita, pada kain kafan itulah nanti kita akan dibangkitkan dengan kain kafan itu. Karena ada satu masa setelah kita dibangkitkan dari kubur kita dalam kondisi telanjang bulat, dalam kondisi tidak berkhitan, dalam kondisi tidak memakai alas kaki, ada saatnya nanti diberikan pakaian kembali. Dan sesungguhnya pakaian yang diberikan kepada kita adalah pakaian yang kita kenakan ketika kita meninggal dunia dari kain kafan ketika kita bertemu dengan liang lahat kita. Makanya Rasulullah SAW menyampaikan dalam satu riwayat Abu Dawud, Mas Iwan, dalam satu riwayat Abu Dawud dikatakan bahwasanya al-mayyitu yub'atsu fi siyabihil lati yamutu fiha. Sesungguhnya setiap mayit itu akan dibangkitkan dengan pakaian yang dikenakan ketika dia mati. Bukan pas dibangkitkan. Kalau pas dibangkitkan mereka dalam kondisi telanjang bulat, tidak berkhitan, tidak beralas kaki. Tetapi setelah beberapa saat semua manusia akan diberikan oleh Allah pakaian. Dan yang pertama kali mendapatkan pakaian itu adalah Nabi Ibrahim. Makanya inilah yang menjadikan kita memperhatikan kain kafan kita. Makanya para sahabat itu kalau mereka meninggal dunia memperhatikan kain kafannya. Bahkan kita mendapati kalau tidak salah Mu'ad bin Jabal ketika ibunya meninggal dunia, maka beliau mempersiapkan kain kafan yang baru, yang bagus, yang beliau kenakan kepada ibunya. Dan ketika beliau ditanya alasannya kenapa beliau memilih kain kafan itu yang baru, yang bagus untuk ibunya, maka beliau menyebutkan hadis ini yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Nah, makanya kain kafan ini kita pastikan bahwasanya kita siapkan, kita kemudian perhatikan untuk keluarga yang ditinggalkan mereka yang mereka cintai, karena sesungguhnya itu merupakan salah satu di antara perkara yang akan kita bawa dalam kehidupan ketika nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Ada saatnya ketika baru dibangkitkan kita telanjang bulat, ada saatnya setelah telanjang bulat kemudian dikasih pakaian. Dan sesungguhnya ketika dikasihkan pakaian itu kita akan dikasih pakaian dari kain kafan yang dikenakan kepada kita ketika kita meninggal dunia. Maka ini termasuk salah satu pembahasan tentang bagaimana kebangkitan. Yang kedua yang kemudian termasuk di antara perkara yang kita harus mengerti adalah sesungguhnya manusia itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan niat yang ada pada hatinya. Rasulullah SAW menyampaikan summa yub'asuna ala niyatihim. Manusia itu akan dikumpulkan sesuai dengan niatnya ketika dia mati. Yuhsyarun nas ala niyatihim. Sesungguhnya manusia itu nanti akan dikumpulkan sesuai dengan niat-niatnya. Ya, makanya nanti manusia itu berkelompok-kelompok sesuai dengan niat-niatnya. Kalau niatnya untuk dunia, terus nanti akan dikumpulkan dengan mereka yang niatnya untuk dunia, terus sesuai dengan niat yang dia miliki. Kalau niatnya adalah untuk kebaikan, maka dia akan dikumpulkan dengan niat kebaikan yang dia miliki. Kalau hidupnya tidak pernah letih untuk menata niat, bahwasanya niat itu adalah karena Allah, maka dia akan dikumpulkan dengan orang-orang yang niatnya itu karena Allah di dalam hidupnya. Inilah pentingnya, kata para ulama ketika menyebutkan hadis ini, pentingnya untuk sering-sering menanam niat. Karena sesungguhnya sebanyak apapun frekuensi kita ketika menanam niat, maka sesungguhnya dari alasan itulah Allah akan mengumpulkan sesuai dengan niat yang sering kita tanamkan ketika di dunia. Ya, makanya para ulama lalu mengatakan dalam hadis ini banyak-banyak nanam niat kebaikan dalam perkara apapun. Apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan, apapun yang kamu perbuat, pertama kali itu perbanyak niat dulu sebelum itu dilakukan. Ya. Makanya kemudian kita ngaji, niatnya diperhatikan. Dialog dulu, disadarkan dulu, harus sadar dulu ini mau ngaji nih, niatnya harus dihadirkan yang banyak. Semakin banyak menanam niat, semakin banyak kita itu nanti mendapatkan pahala. Sudah sering saya sampaikan kan, kalau niatnya ngaji, hanya ngaji ya dapat pahalanya ngaji aja.
Tapi kalau niatnya saya ngaji supaya kemudian mendapatkan keberkahan, supaya terhindar dari dosa, supaya menjadi wasilah kebaikan untuk keluarga, semakin banyak niat yang ditanamkan, semakin banyak dan semakin besar pahala yang didapatkan, karena sesungguhnya pahala itu diberikan balik kepada kita sesuai dengan niat yang kita tanam. Dan ini hadis yang menjadikan para ulama mengatakan itu. Makanya maaf ya, kalau ada orang keluar, kemudian dia kerja, di perjalanan dia mengalami kecelakaan, meninggal dunia di atas aspal bersimbah darah, naudzubillahi min dzalik, nasallallahu alaihi wasallam. Ada orang yang bersimbah darah, dia di atas aspal, jangan kita mengatakan itu soal khatimah, belum tentu, bisa jadi dia husnul khatimah. Kenapa? Karena niat yang menjadikan dia keluar dari rumahnya, membuka pintu, menghidupkan motor, lalu membuka pagar dan memperjalankan motornya, itu adalah niatnya karena Allah. Saya pengen nyari rezeki untuk anak saya dan istri saya. Niatnya karena Allah. Lalu terjadi kecelakaan, naudzubillah min dzalik, kecelakaan terjadi sampai kemudian dia bersimbah darah, walaupun tampaknya mengenaskan di mata manusia ketika dia meninggalnya di atas aspal, bisa jadi dia itu mendapatkan kebaikan husnul khotimah, karena yang menjadikan dia menyusuri jalan sampai terjadinya tabrakan itu adalah karena Allah. Tapi bisa jadi ada orang yang mereka meninggalnya di atas tempat tidur, bisa jadi su'ul khotimah. Loh kok bisa? Iya. Karena bisa jadi ketika orang itu meninggal dunia walaupun dalam kondisi tidur, bisa dikatakan itu su'ul khotimah. Karena ketika dia tidur tidak ada yang dia pikirkan kecuali adalah dunia. Tidaklah dia bangun kecuali mikir dunia. Terus dominan itu, dunia itu dia pikir setiap waktunya, setiap saatnya. Ketika dia akhirnya mati, matinya su'ul khotimah karena berpikirnya tentang dunia yang sejatinya. Dunia itu menjadikan seseorang itu menjadi hambanya dan menjadi budak-budaknya dari dunia itu. Jadi niatnya di dalam hati itu. Ya kita kan tidak pernah tahu ya. Makanya kemudian kita ini tidak bisa menghukumi seseorang itu. Ya, kita tidak bisa menghukumi seseorang itu. Kalau kemudian apa yang bertengger di hatinya itu kan kita tidak ngerti. Ya. Makanya kalau orang sudah meninggal dunia, berikan prasangka yang baik, sudah selesai. Kalau dia melakukan ini, dia adalah orang yang sudah menghadap sama Allah. Kalau itu kebaikan, dibalas oleh Allah. Kalau itu kebaikan, itu sudah diadili oleh Allah. Makanya kalau sudah kita lihat orang sudah meninggal, sudah antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bisa jadi ada orang yang meninggal dalam kondisi semacam itu, dalam pandangan orang tampaknya buruk, tapi bisa jadi dia mulia di sisi Allah, kita tidak pernah tahu. Makanya pernah nggak saya sampaikan sebuah kisah, kalau tidak salah dari pada masa Sultan Murad yang kedua, kalau tidak salah, di wilayahnya Turki. Ada seorang khalifah pada saat itu tuh tiba-tiba dia ingin pergi ke satu wilayah. Tapi dia tidak tahu alasan apa yang menjadikan dia tiba-tiba ingin pergi ke wilayah itu. Pokoknya ingin pergi ke sana. Lalu akhirnya dia mengundang ajudan-ajudannya. Saya mau pergi ke wilayah itu. Lalu ajudannya berkata, oke, mari kita temanin. Lalu raja ini berkata, saya tidak ingin pakai atribut kerajaan dan khalifah. Saya ingin kayak masyarakat biasa aja. Silahkan, wahai khalifah, sultan. Dia melaju ke kota itu tanpa dia ngerti kenapa kok tiba-tiba dia ingin pergi ke situ. Ketika kemudian beliau sudah sampai ke wilayah dan kota yang beliau ingin datangi bersama ajudannya, tiba-tiba pandangan beliau tertuju kepada satu mayat di pinggir jalan. Lalu kemudian dia berpikir, kenapa orang itu membiarkan mayat itu di pinggir jalan? Didatanginlah itu mayat tersebut. Lalu diurusnya. Lalu ketika saat itu banyak orang tetap seliweran dan tidak terlalu memperhatikan mayat itu, maka akhirnya Sultan ini kemudian berkata kepada warganya yang tidak sadar kalau dia sedang berhadapan dengan Sultan Murad yang kedua. Kenapa kalian biarkan dia? Iya, dia sampah masyarakat. Dia sering memborong khamr. Dan dia sering membuking perempuan-perempuan pezina. Masya Allah. Kaget Sultan Murad ini. Lalu kemudian akhirnya dia tetap kemudian menyelenggarakan jenazah untuk dia. Lalu ditanya mana rumahnya? Rumahnya di sini, di sini. Lalu bersama ajudannya karena merasa itu adalah rakyatnya, maka dia urus walaupun dia diberitahu tentang informasi orang tersebut. Diurus, dicari rumahnya, ketemu, diketok pintu rumahnya dan yang membukanya adalah seorang wanita. Istrinya. Lalu kemudian istrinya kaget ketika diberitahu ternyata suaminya meninggal di satu jalan. Lalu istrinya menangis. Lalu kemudian istrinya itu melihat orang-orang tersebut. Lalu istrinya berkata, kalian ini siapa?
Aku tidak pernah menjumpai kalian di sini. Kalian bukan penduduk warga sini, bukan? Gitu. Sultan Murad yang kedua bersama dengan para ajudannya berkata, iya kami bukan orang sini, kami hanyalah musafir yang singgah sampai kami menjumpai tubuh suamimu ada di pinggir jalan. Nangis itu. Apa yang dikatakan orang tentang suamiku? Orang-orang itu berkata bahwasanya suamimu seorang peminum khamr dan seorang yang sering memakai perempuan. Lalu kemudian istrinya tambah nangis. Lalu kemudian istrinya berkata, demi Allah suami saya bukan peminum khamr dan sesungguhnya suami saya itu bukan pezina. Suami saya itu selama hidupnya kalau punya rezeki, maka dia datang ke tempat orang-orang yang jualan khamr diam-diam itu, lalu dia borong minumannya, dia bawa pulang ke rumah, lalu dia tuangkan minuman-minuman itu. Lalu dia berkata kepadaku, semoga dengan kita memborong minuman khamr ini tidak ada lagi yang minum. Dan mengurangi kemaksiatan di malam ini, setidaknya dengan hartaku menghalangi orang bermaksiat. Karena mereka ketika akan beli minuman khamr, ternyata khamrnya sudah kita borong. Kalau dia punya uang lagi, dia datangi perempuan, lalu diajak ke satu tempat, lalu dikasihkan uang itu, lalu kemudian dikatakan, tidak usah kalian melacur malam ini. Dengan uang ini kalian cukupi hari-hari itu. Dan itu sering dilakukan oleh sang suami sampai istrinya berkata, jangan lakukan terus kayak gitu. Nanti orang akan menganggapmu sebagai peminum khamr dan orang yang sering berzina. Lalu suaminya berkata, biarin aja lah. Biar orang itu kemudian nggak apa-apa ngomong kayak gitu. Nanti kalau ada apa-apa, kalau kamu mati gimana? Maka aku kalau mati memohon kepada Allah supaya kalau Allah menerima amalku, aku memohon supaya Sultan Murad yang akan datang ke sini dan mengurus jenazahku. Kagetlah itu Sultan Murad, diceritain itu oleh istrinya. Dan istrinya tidak sadar kalau yang didapatnya itu adalah Sultan Murad yang kedua. Barulah Sultan Murad membuka kemudian topinya dan berkata, sayalah Sultan Murad yang kedua. Saya baru tahu kenapa saya tiba-tiba pengen ke sini. Ternyata Allah yang menggerakkan saya untuk mengurus jenazah suamimu. Apa sih yang kita ambil jadi pelajaran itu? Jangan cepat-cepat ngakimin orang. Karena kita sebenarnya tidak pernah tahu bagaimana dia mungkin sedang bermuamalah dengan Allah. Yang tidak kita ketahui bagaimana muamalah itu antara dia dengan Allah. Makanya tadi saya kembalikan, manusia nanti akan dikumpulkan berdasarkan niatnya. Makanya tidak usah kita terlalu detail memvonis kondisi hati orang. Tapi hadis ini memberikan kepada kita bahwasanya kalau kita ingin dibangkitkan, dikumpulkan dengan orang-orang yang mendapatkan keberuntungan ketika dibangkitkan. Orang yang mendapatkan keberuntungan ketika dibangkitkan itu orang yang paling dominan niatnya karena Allah dalam setiap perkara. Kita ini terkadang melakukan satu aktivitas ibadah itu karena rutinitas. Kita melakukan rutinitas ibadah itu ya karena sudah kebiasaan. Akhirnya ketika sudah rutinitas, sudah kebiasaan, lalu akhirnya yang hilang itu apa? Kalau sudah sekedar rutinitas, yang hilang itu adalah sebagaimana, yaitu niatnya. Sudah kayak flight mode aja kita ini, kayak kemudian kayak apa di pilot gitu, sudah dek di sini, tapi akhirnya lupa dalam niat. Makanya hadis tadi ketika disebutkan oleh Nabi manusia nanti ketika dibangkitkan akan dikumpulkan berdasarkan niat-niatnya, tanamlah niat yang baik untuk akhirat terus, akhirat lagi, dan akhirat lagi. Karena orang yang sering menanam niat karena akhirat adalah orang yang paling besar keuntungan yang didapatkan dan dia akan dikumpulkan dengan orang yang selalu menanam niat akhiratnya. Berdasarkan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Selesai kajian, nanam niat lagi. Pulang ke rumah, nanam niat lagi. Akan kemudian memperbaiki kondisi, niat lagi karena itu. Terus Allah yang dihadirkan dalam setiap niat yang dia miliki dan itulah yang akan menjadi sebab orang itu dimuliakan ketika dikumpulkan, ketika baru dibangkitkan berdasarkan niat yang ditanam. Makanya kalau dunia sekedarnya, kalau dunia ala kadarnya apa adanya sudah. Jangan sampai mendominasi hati kita kepikiran dengan niat. Makanya konsep zuhud itu bukanlah ketika kita miskin. Bisa jadi ada orang yang kaya raya tetapi zuhud, tapi bisa jadi ada orang yang miskin tetapi belum tentu dia zuhud. Zuhud itu maknanya banyak, tapi salah satunya itu apa? Zuhud itu adalah meletakkan urusan dunia sekedar di tangan dan bukan menguasai di hati. Nah itu yang akan mendapatkan keberuntungan.